Episode 53 Mati Rasa. Lindsay menatap tidak percaya dengan dua orang di depannya ini. Yang tadinya dia merasa bahagia ketika mendengar Kenzo mengatakan bahwa pria itu hanya bersahabat dengan Jennifer. Tapi entah kenapa tiba-tiba hatinya menjadi sakit saat Jane mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan berpacaran. "Jane, apa yang kamu katakan?" seru Kenzo melepaskan tangan Jennifer. "Aku mengatakan yang sebenarnya kan, kalau sebentar lagi kita akan menjadi pasangan kekasih," ucap Jennifer melirik ke arah Lindsay. Entah kenapa wanita itu mempunyai firasat bahwa Kenzo dan Lindsay saling berhubungan. Tentu saja Jennifer tidak ingin Kenzo dimiliki oleh wanita lain. "Kita tidak ada hubungan apa-apa, Jen. Jangan bicara omong kosong," seru Kenzo. Dia benar-benar merasa bahwa Jennifer telah gila. Kenzo menatap Lindsay yang sudah berubah raut wajahnya. "Ken, jangan bilang kamu melupakan malam itu. Malam saat kamu ciumku dan membuka seluruh pakaianku dan ayo ikut aku," seru Kenzo menarik tangan Jennifer dan membawanya pergi dari hadapan Lindsay dan Ines. Jantung Lindsay terasa sesak mendengar ucapan Jennifer. Sebenarnya apa yang dilakukan Tuan Kenzo? Apa wanita itu calon kekasihnya? Ucap Ines menatap majikannya yang telah berlalu pergi. "Entahlah Ines, aku tidak peduli," jawab Lindsay muram. Sungguh dia benar-benar merasa sangat sakit ketika wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak ingin dia ketahui. Kenzo, dia itu ternyata sama saja meniduri setiap wanita yang dekat dengannya. "Aku telah salah menilai seseorang. Lens, kuatkan dirimu. Untuk apa kamu merasa sedih? Bukankah itu hak Kenzo untuk tidur dengan wanita manapun? Ingat, kamu bukan siapa-siapa dia. Kamu hanya seorang wanita yang mengandung anaknya karena keterpaksaan." Batin Lindsay menguatkan dirinya. "Lens, kenapa? Apa kamu merasa tidak nyaman? Kamu baik-baik saja kan?" Ucap Ines menyentuh pundak Lindsay. "Tidak, aku hanya merasa perutku tiba-tiba sakit sekali," jawab Lindsay memegang perutnya. Dia meringis pura-pura sakit. Ines menjadi sangat khawatir. "Ayo cepat kita periksa ke dokter," seru Ines. Lindsay hanya mengangguk. Kemudian Ines memapah wanita itu dengan sebelah tangannya keluar dari restoran itu. Sedangkan Kenzo menarik tangan Jennifer dan membawanya ke parkiran mall. "Kenzo, ada apa denganmu?" seru Jennifer. "Apa yang kamu ucapkan tadi, Jen? Jangan bilang kalau kamu ingin aku jadi kekasihmu." "Iya, itu benar. Aku ingin kamu menjadi kekasihku. Asal kamu tahu bahwa selama ini aku sudah jatuh cinta padamu, Kenzo," Jennifer berteriak. Kenzo membelalakan matanya tidak percaya mendengar pengakuan itu. Jadi selama ini dia telah salah menilai bahwa Jennifer benar-benar tulus ingin bersahabat dengannya. Terlepas dari malam itu yang mereka berdua sama-sama sedang tidak sadar dan hampir melakukan hubungan badan, Kenzo dan Jennifer memang dekat dengan sewajarnya. Tapi apa ini? Sekarang dia benar-benar tahu bahwa ternyata wanita itu mencintainya, mempunyai perasaan lebih terhadapnya. Kenzo benar-benar bingung saat ini. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada Lindsay. "Maaf Jen, tapi aku tidak bisa untuk mencintaimu karena aku sudah mencintai wanita lain," ucap Kenzo kemudian pergi meninggalkan Jennifer di tempat parkir. "Kenzo, apa wanita tadi yang kamu maksud?" "Lindsay." "Ya, nama wanita itu adalah Lindsay." "Lihat saja, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku pastikan bahwa kalian tidak akan pernah bisa bersatu," gumam Jennifer mengepalkan kedua tangannya. Kenzo kembali ke restoran itu untuk mencari Lindsay dan Ines. Tapi saat sudah masuk ke dalam restoran, Kenzo tidak menemukan mereka. Pria itu kemudian mengambil ponsel di sakunya dan menelpon Ines. Berdering. Tetapi panggilan itu tidak diangkat. Kenzo berjalan sambil menelpon Ines kembali. Tapi pada saat pria itu mendatangi meja yang sempat diduduki oleh kedua wanita itu, Kenzo mendengar suara bunyi ponsel. Sial, bukankah itu ponselnya Ines? Kenzo mengambil HP Ines yang tertinggal di atas meja. Kemungkinan Ines lupa membawa ponselnya saat meninggalkan restoran tadi.
Dengan bergegas, Kenzo langsung pergi menuju villa menggunakan taksi, karena tadi pada waktu ke mall dia menggunakan mobil Jennifer. Setelah menempuh perjalanan waktu 30 menit, Kenzo sampai di depan pintu gerbang yang dijaga oleh 2 satpam. "Selamat siang, Tuan Kenzo," sapa kedua satpam itu. "Apakah Ines dan Lindsay sudah kembali ke villa?" tanya Kenzo. Kedua satpam itu saling berpandangan. "Mereka belum kembali, Tuan," jawab salah satu satpam itu. "Belum kembali? Kemana mereka pergi?" ucap Kenzo khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam villa. Kenzo tidak kembali ke kantor karena merasa khawatir dengan keadaan Lindsay. "Kemana kalian pergi?" gumam Kenzo yang duduk di sofa. Pria itu gelisah tidak menentu. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sampai lewat 1 jam dia menunggu, tapi belum ada tanda-tanda kepulangan Lindsay dan Ines. Hingga 1 jam kemudian, terdengar suara mobil masuk ke pekarangan. Sontak Kenzo langsung berlari menuju ke pintu dan membukanya. Yang tadinya matanya berbinar mendengar mobil Ines pulang, tapi kemudian dia mengubah raut mukanya ketika melihat Ines yang keluar dari dalam mobil sendiri dan terlihat gelisah. "Ines, di mana Lindsay?" tanya Kenzo. Ines terlihat ketakutan dan menunduk. "Jawab aku, Ines." Kakak, apa? Di mana Lindsay?" tanya Kenzo yang kali ini menjadi datar dan dingin. "Kakak, Lindsay, dia menghilang," ucap Ines terbata karena takut. Kenzo membelalakkan matanya. Kemudian dia langsung menarik tangan Ines untuk masuk ke dalam mobil. "Cepat katakan, kalian dari mana saja dan kenapa Lindsay bisa menghilang?" Tadi aku membawa Lindsay ke rumah sakit karena dia mengeluhkan perutnya. Tapi setelah sampai di rumah sakit, Lindsay minta izin untuk pergi ke toilet. Tapi setelah beberapa lama, dia tidak kembali. Aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Saat aku periksa di toilet, dia sudah tidak ada, jawab Ines pasrah. "Shit." Kenzo memukul kemudi. Kemudian dia menghidupkan mesin mobil dan melaju menuju rumah sakit tempat Lindsay menghilang. "Kenapa kamu begitu ceroboh?" seru Kenzo masih menahan emosi. "Kakak, maafkan aku," jawab Ines menunduk. Kenzo meremas setir mobilnya. Sungguh dia begitu khawatir dengan keadaan kondisi wanita itu. "Kita suruh periksa CCTV yang ada di rumah sakit," ucap Kenzo. "Tadi aku sudah memintanya, Kak, tapi pihak rumah sakit tidak memberi izin," jawab Ines. Kenzo tidak peduli. Dia tetap akan datang dan memeriksa CCTV di rumah sakit tersebut. "Lindsay, maafkan aku," batin Kenzo. Sedangkan di sebuah tempat yang terletak tidak jauh dari rumah sakit itu, Lindsay tampak menutup matanya dan membaringkan dirinya di ranjang sebuah kamar. Ya, saat ini wanita itu sedang berada di kamar hotel. Lindsay telah memantapkan hatinya untuk pergi jauh dari kehidupan Kenzo. Tiba-tiba ada rasa egois yang menyelimuti hatinya. Biarkan dia pergi bersama anak yang dikandungnya. Lindsay tidak mau hanya menjadi wanita penyewa rahim, menyimpan rahimnya untuk mengandung anak dari pria yang tidak menginginkannya. Tidak, Lindsay bukan wanita seperti itu. Dia punya hak penuh atas anak yang dikandungnya. Biarlah Kenzo mempunyai anak dari kekasihnya, karena Lindsay masih punya hati. Mungkin hatinya setelah ini akan beku, tidak mau terlibat dengan masalah perasaan terutama cinta. Cukup, sudah dia selalu tidak bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Pertama Kevin, kedua Stuart, dan kali ini Kenzo. Lindsay sadar akan perasaannya terhadap ayah dari anak yang dikandungnya itu. Tapi kali ini dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Lindsay sudah berubah. Dia tidak mau menjadi pelakor atau wanita yang mendapat pria lain. Biarlah kali ini dia mengalah, membiarkan cintanya mati bersama kepergiannya. Semua belajar dari pengalaman hidupnya. Tidak akan ada lagi rasa cinta di hatinya setelah ini. Bersambung.